sore teman-teman, berjumpa lagi di Talkshow Paskah Ceria episode kedua. Kali ini kita ditemani oleh narasumber, yaitu Pendeta Timotius Wibowo. Talkshow Paskah kedua tersebut akan membahas tentang pemahaman liturgi masa Prapaskah yang kita jalani. Selamat sore, Pak Timotius. Apa kabar? Ya, Niko. Baik-baik. Selamat sore. Baik. Sebelum kita memulai talkshow ini, ada baiknya kita berdoa. Boleh minta tolong ke Timotius untuk pimpin doa. Bapa di surga, kami bersyukur kami boleh sekali lagi bercakap-cakap di talkshow ini. Tuhan sertai percakapan kami juga supaya percakapan ini membuat kami lebih paham mengenai beberapa bagian liturgi di masa Raya Paskah ini, sehingga kami boleh menjalani masa Raya Prapaskah ini dengan baik. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Baik, terima kasih, Pak Dini. Pada talkshow kali ini kita akan membahas beberapa sejarah tentang liturgi Prapaskah kita, di mana GKI seingat saya baru tidak sejak awal merayakan Rabu Abu, Kamis Putih, Sabtu Sunyi. Nah, pada talkshow kali ini kita akan membahas bagaimana sih awalnya kok GKI sekarang ikut merayakan masa Prapaskah dengan mengadopsi Sabtu Sunyi, Rabu Abu, yang mungkin bagi sebagian jemaat terlihat seperti agak katolik-katolikan. Nah, Kut ini boleh dijelaskan untuk sejarah Rabu Abu itu awalnya bagaimana, tuh? Ya, ini terima kasih untuk pertanyaan yang penting karena sering disalahpahami ya tentang bagaimana GKI bisa kemudian menggunakan beberapa bagian liturgi masa Raya Paskah ini yang sebelumnya tidak digunakan di GKI. Nah, sebelum menjelaskan ke pemakaiannya di GKI itu sendiri, memang kita perlu tahu ya secara lebih umum atau lebih luas ya bagaimana liturgi-liturgi tersebut digunakan ya. Misalnya kita mulai dari Rabu Abu aja deh ya. Nah, kita tahu Rabu Abu itu kan menandai dimulainya masa Prapaskah. Jadi dihitung 40 hari sebelum Paskah dengan tidak memperhitungkan hari Minggu. Itu jatuhnya pas dari Rabu yang sekarang kita kenal sebagai Rabu Abu. Jadi Rabu Abu itu terkait erat dengan masa Prapaskah. Tapi kalau kita menelusuri sejarah, rupanya memang tidak muncul secara bersamaan. Nah, ada banyak orang meneliti ya kapan munculnya Rabu Abu itu. Nah, ada pendapat yang mengatakan bahwa tradisi menorehkan abu di dahi itu sudah dilakukan di abad ke-6 zaman Kepausan Grigori Agung tahun 590 sampai 604. Tapi ada juga penelitian yang lebih umum digunakan bahwa Rabu Abu itu baru dimulai di akhir abad ke-11. Jadi di abad-abad itulah, abad 6, kemungkinan juga abad 11, Rabu Abu itu mulai diterapkan ya sebagai bagian liturgi. Nah, sedangkan tradisi berpuasa selama 40 hari, tidak terhitung hari Minggu itu yang biasa dilakukan di masa Prapaskah, itu baru itu sudah dikenal jauh lebih lama daripada Rabu Abu. Di abad keempat, tepatnya di Konsili Nisea, itu sudah disebutkan ya mengenai tradisi 40 hari masa Prapaskah ini. Nah, karena itu kalau kemudian ini sering dicela ya GKI meniru Katolik atau menggunakan kebiasaan yang digunakan oleh Gereja Katolik ya, tentu itu tidak tepat ya.
Karena sebetulnya kalau kita ingat ya, pemisahan ini, pemisahan apa? Gereja Protestan dan Gereja Katolik itu baru terjadi di abad 16. Nah, sedangkan tadi kalau kita pelajari tradisi Rabu Abu misalnya itu sudah ada di abad yang ke-11 atau bahkan kemungkinan di abad yang ke-6 gitu ya. Nah, kita perlu ingat bahwa peristiwa reformasi itu hanya sebuah pemisahan Gereja Katolik dan Gereja Protestan. Karena itu sebagai gereja yang masuk di dalam gereja Protestan, kita tidak memulai atau kita tidak memahami bahwa permulaan keberadaan kita itu pada peristiwa reformasi, melainkan sejak gereja mula-mula didirikan oleh para rasul. Jadi tradisi-tradisi sebelum pemisahan itu juga kita perhitungkan sebagai tradisi kita gitu. Ya, jadi itu yang seringkali kita lupakan. Apa yang ada tertulis di Alkitab dan yang dilakukan oleh gereja sebelum abad 16 itu juga bagian dari tradisi kita. Nah, memang betul bahwa gereja ketika terjadi peristiwa reformasi di abad 16 itu gereja Protestan lebih menyederhanakan simbol-simbol, termasuk simbol-simbol liturgi, sehingga banyak simbol-simbol yang dihilangkan dalam peribadatan gereja Protestan. Termasuk diantaranya Rabu Abu ini juga kemudian dihilangkan. Ya, tidak seluruh gereja Protestan, ya, tetapi di gereja Protestan di mana GKI itu berakar, rupanya ini juga terhilang. Nah, tapi sejak tahun 1970 mulai muncul kesadaran bahwa simbol-simbol itu penting untuk peribadatan karena sebagai manusia ya kita itu kita menggunakan ya simbol-simbol itu sebagai alat untuk menghayati peristiwa-peristiwa spiritual. Ya, jadi untuk membantu penghayatan spiritual kita juga perlu menggunakan simbol-simbol yang kelihatan ya, pakai bahasa, pakai gambar dan sebagainya. Nah, itu mulai muncul. Nah, GKI memang bisa dibilang ya cukup lambat ya, tetapi hati-hati ya ketika mengambil kembali tradisi lama. Jadi kalau dibilang itu meniru gereja Katolik, tentu saja itu celaan atau anggapan yang salah. Ya, kita tidak meniru, hanya mengambil tradisi yang sebelumnya atau yang lama kita tinggalkan, lalu kita ambil kembali gitu. Nah, kapan itu dimulainya? Kalau pertanyaannya seperti itu, secara resmi bisa dikatakan tahun 2009. Kenapa? Karena munculnya Rabu Abu sebagai bagian dari peribadatan GKI itu secara resmi di Tata Gereja tahun 2009. Di sana di Tata Laksana pasal 13 ayat 2 itu Rabu Abu disebutkan sebagai salah satu kebaktian Hari Raya Gerejawi yang dilaksanakan untuk merayakan peristiwa Kristus di sepanjang tahun gerejawi. Nah, ini belum disebutkan di Tata Gereja edisi sebelumnya. Edisi sebelumnya itu tahun 2003. Jadi sejak tahun 2009 itulah secara resmi menggunakan kalender gerejawi yang lebih utuh, di mana Rabu Abu itu menjadi bagian di dalamnya. Ya, supaya itu bisa menjadi bagian dari pelaksanaan kalender gerejawi sehingga kita bisa lebih utuh ya melakukan mengerjakan tahun-tahun gerejawi itu di sepanjang tahun. Nah, ini sebetulnya sesuatu yang positif ya, karena itu daripada melihat atau hanya mencela ini meniru Katolik, padahal anggapan itu keliru ya. Lebih baik kita melihat kenapa sih atau apa tujuannya ya. Yang pertama memang ini diterapkan agar peribadatan di sepanjang tahun itu lebih tertata dan terarah. Itu salah satu tujuan praktisnya. Tapi tujuan yang lebih penting adalah
dengan menggunakan kalender gerejawi itu, yang semakin lama semakin utuh itu, maka GKI secara konkret menyatakan komitmennya untuk menuju pada keesaan gereja. Jadi ini bagian dari keesaan gereja yang di tata gereja kita itu juga diatur ya di tata dasar pasal 5 ayat 3b, dan mewujudkannya melalui persekutuan, salah satunya melalui kebaktian. Jadi walaupun kita beribadah secara lokal ya di gereja kita masing-masing ya, di gereja setempat kita, tapi peribadatan kita itu ini sebetulnya menyatu, merupakan peribadatan yang menyatu dengan gereja universal, yang kalau kita waktu pengakuan iman rasulia itu Bapak atau Ibu Penatua itu sering bilang, marilah bersama dengan gereja di sepanjang abad dan di segala tempat ya. Itu berarti kita menghisapkan diri dengan gereja yang berada di segala tempat, tapi juga yang sejarahnya itu dimulai sejak dari gereja mula-mula yang didirikan oleh para rasul. Nah, kalau kita komitmen pada itu, maka sebetulnya penggunaan liturgi yang mengacu pada tahun gerejawi yang lebih utuh itu merupakan perwujudan dari komitmen tersebut. Gitu. Nah, ini yang memang sedang atau terus-menerus kita kerjakan. Itu mungkin kalau mau dijelaskan tentang mengapa dan bagaimana, apa tujuannya GKI mengaplikasikan ya Rabu Abu dan teman-temannya itu di liturgi kita. Baik, jadi kalau boleh ambil kesimpulan untuk lebih kesimpulan dari penjelasan Kotini tadi bahwa Rabu Abu itu menandai Prapaskah 40 hari sebelum Paskah melalui tidak termasuk hari Minggu. Ya. Nah, makanya jatuhnya di hari Rabu. Rabu itu, iya. Oke. Nah, lalu kalau boleh dijelaskan lagi kok, kenapa kok pakai abu, lambang abu ya? Itu ya. Untuk apa istilahnya dalil rujukan Alkitabnya apa itu? Ya, nah ini juga terkait dengan sejarah Rabu Abu itu sendiri ya. Pada awalnya kesempatan berpuasa 40 hari itu ya, itu digunakan sebagai persiapan bagi calon anggota gereja atau calon sidi yang akan dibaptis ya, menjelang malam pada malam menjelang Paskah. Jadi tradisi gereja lama pada waktu itu malam menjelang Paskah itu menjadi malam di mana baptisan itu dilakukan, yaitu saat yang baik ya. Nah, 40 hari sebelumnya itu mereka yang akan dibaptis itu mempersiapkan diri selama 40 hari. Nah, angka 40 ini memang angka yang secara tradisi dianggap angka yang cukup baik ya, tidak terlalu pendek tapi juga tidak terlalu panjang untuk ini ya memberikan kematangan rohani atau membangun satu kebiasaan yang baik ya. Nah, selama 40 hari itu dianggap sebagai masa persiapan. Nah, mengingat mereka adalah orang-orang yang akan dibaptis, maka inti dari persiapannya itu pada waktu itu ya dimaknai sebagai ini pertobatan. Jadi memberi kesempatan mereka untuk betul-betul bertobat ya selama 40 hari itu. Nah, ini direkam atau tercatat dalam kalimat seorang uskup yang bernama Cyrillus, uskup dari Yerusalem yang pada sekitar tahun 350-an itu berkata kepada mereka yang akan dibaptis ya, kalian mempunyai periode anugerah yang panjang 40 hari untuk pertobatan. Itu yang dikatakan oleh Cyrillus ya ketika dia berbicara kepada orang-orang yang akan dibaptis nanti 40 hari kemudian. Jadi 40 hari Prapaskah itu memang pada awalnya digunakan untuk masa atau kesempatan bagi calon baptisan ini untuk ini ya mempersiapkan diri melalui pertobatan. Nah, tetapi
dalam penelitian yang lebih mutakhir ya ditemukan bahwa puasa 40 hari itu ternyata justru lebih terkait dengan puasa 40 hari yang dilakukan Musa di Gunung Sinai dan juga puasa 40 hari yang dilakukan oleh Yesus sebelum memulai pelayanannya. Nah, karena itulah kita juga mengerti ya kenapa kemudian puasa 40 hari ini juga dihayati sebagai kesempatan bagi seluruh umat ya semuanya, bukan hanya yang mau dibaptis saja ya, untuk melakukan latihan rohani agar nanti pada waktu merayakan Paskah itu betul-betul bisa menghayati anugerah keselamatan yang diberikan melalui pengorbanan Kristus ya, melalui kematian dan kebangkitannya. Nah, selama mempersiapkan diri dengan latihan rohani itu tentu saja ya unsur pertobatannya tidak dihilangkan sama sekali. Sebaliknya, untuk masuk dalam puasa 40 hari itu, selama 40 hari berpuasa atau bertarak, sebagai latihan rohani, umat itu diajak untuk mengawali dengan pertobatan yang dilakukan di hari Rabu Abu. Nah, karena itulah lambang atau simbol abu itu dipakai ya digunakan. Jadi abu itu memang menjadi simbol dari pertobatan. Tadi saya sudah katakan bahwa tradisi menorehkan abu itu kemungkinan digunakan di gereja sudah sejak abad yang ke-6 pada zaman kepausan Gregory ya. Nah, tetapi sebetulnya itu bukan sesuatu yang asing ya di dalam Alkitab. Nah, di Rabu Abu kalau kita ingat ya, abu itu ditorehkan di sini ya, di dahi kita kan dengan bentuk salib ya. Nah, itu juga karena sebagai simbol ya, kita memandang bahwa perilaku kita, tindakan kita, cara berpikir kita itu ya yang harus bertobat, maka tempat yang paling dianggap tepat ya, yang kelihatan tapi sekaligus tepat untuk menyatakan pertobatan secara utuh itu ya dengan menandai atau memberi tanda salib dengan abu itu di dahi kita gitu. Nah, itu penggunaan simbol abu. Karena simbol abu ini yang digunakan, maka hari Rabu tempat mulainya Prapaskah itu kita mulai itu disebut sebagai Rabu Abu. Itu Kak Niko. Oke, baik. Jadi kalau kita meringkas dari penjelasan Kotini barusan mengenai awal mula dan sejarah Rabu Abu, pertama, Rabu Abu adalah masa awal 40 hari berpantang atau berpuasa sebelum Paskah dengan mengecualikan hari Minggu. Nah, itu jatuhnya di hari Rabu. Ya. Nah, kok 40 hari itu dalilnya adalah meneladani Musa waktu puasa di Gunung Sinai dan Yesus Kristus berpuasa itu 40 hari ya. Itu ya hari. Untuk kenapa kok 40 hari. Betul. Itu alasannya. Lalu kenapa kok pakai abu? Itu adalah karena abu dalam tradisi Kristen merupakan lambang penyesalan atau pertobatan. Kurang lebih gitu ya, Pak ya? Ya, betul. Ya. Oke, teman-teman, demikian penjelasan tentang sejarah dan peristiwa Rabu Abu. Kita lanjut ke tema selanjutnya, yaitu tentang Kamis Putih. Nah, tolong Kotini bisa menjelaskan kepada kita apa makna Kamis Putih dan kenapa kok disebut Kamis Putih, serta kalau ada rujukannya di dalam Alkitab seperti apa? Ya. Ibadat Kamis Putih itu kita laksanakan pada malam sebelum Jumat Agung. Jadi hari Kamis sebelum Jumat Agung ya. Nah, ibadat itu kita lakukan untuk memperingati perjamuan malam terakhir yang dilakukan oleh Yesus bersama para muridnya. Kita tahu bahwa pada malam itu sebelum Yesus disalibkan, Yesus Jumatnya ya, hari Jumatnya, hari Kamis itu Yesus mengadakan perjamuan malam yang terakhir bersama para muridnya. Nah,
peristiwa itulah yang kita peringati ya. Jadi memang ini bagian dari upaya kita untuk memperingati peristiwa Kristus. Kalau pakai istilah yang mungkin kita lebih kenal ya, semacam napak tilas dari peristiwa-peristiwa Kristus yang melihat kembali, menghayati lagi ya dari apa yang terjadi atau yang dilakukan oleh Kristus bersama para muridnya. Nah, perjamuan malam terakhir itu kita memandang sebagai salah satu peristiwa penting yang kita peringati. Itu juga kita peringati sebagai momentum yang penting di mana Kristus itu memberikan penetapan mengenai sakramen perjamuan kudus atau yang seringkali dalam bahasa yang lebih kuno itu disebut perjamuan suci ya, mungkin kita lebih biasa dengan perjamuan kudus. Jadi pada saat itulah atau berdasarkan peristiwa perjamuan malam terakhirlah itulah maka Kristus memberikan perintah atau penetapan agar kita melakukan perjamuan kudus yang di gereja kita atau di GKI itu kemudian kita kenal sebagai salah satu sakramen yang kita lakukan. Nah, karena itu memang ini momentum penting. Nah, ibadat yang dilakukan di Kamis Suci itu kemudian disebut sebagai Kamis Suci, gitu ya awalnya. Ya. Nah, jadi dulu sebelum disebut Kamis Putih itu sekarang pun masih ada beberapa yang menyebut sebagai Kamis Suci. Ya, ya karena memang pada waktu itu ditetapkan perjamuan suci atau perjamuan kudus atau kita mengkhususkan momentum itu untuk memperingati perjamuan malam terakhir Yesus bersama muridnya. Nah, kok bisa jadi Kamis Putih ya? Nah, karena warna liturgi sesuai dengan tradisi gereja yang digunakan untuk melambangkan kesucian itu adalah warna putih memang gitu. Sehingga ketika ibadat Kamis Suci itu dilakukan, warna putih itu mendominan ya. Kemudian ibadat itu kemudian disebut sebagai Kamis Putih ya. Seharusnya memang pada Kamis Putih itu dominasi warnanya itu warna putih ya, warna ini ya, warna yang melambangkan kesucian. Ya. Saya tidak tahu kalau tidak salah sekarang warnanya ini mengikuti warna Prapaskah ya. Kalau warna Prapaskah berarti warna ungu kan gitu ya. Nah, memang kadang-kadang warna liturgis tidak bisa mengikuti secara tunggal ya, karena ada beberapa pemaknaan yang bisa kita hayati atau kita bisa rayakan ya. Nah, tetapi walaupun ini masuk bagian Prapaskah ya, tapi karena ini menegaskan akan kesucian itu, maka kata atau istilah putih itu melekat pada hari Kamis itu ya, karena untuk menegaskan kesucian itu. Nah, itu yang mungkin terkait dengan penamaan warna liturgis ya, walaupun sekali lagi warna liturgis itu tidak selalu tunggal ya, ada pilihan sebetulnya. Nah, rujukan Alkitab untuk Kamis Putih tentu saja terkait dengan peristiwanya itu adalah perikop mengenai perjamuan malam terakhir Yesus bersama para muridnya. Itu ada di Matius 26 ayat 26 sampai dengan 29 ya. Kalau di perikop Injil yang lain itu ada di Markus 14, di Lukas 22, di Yohanes 13. Itu kalau penetapan perjamuan kudus seringkali juga digunakan sebagai rujukan itu di 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 25. Nah, satu catatan menarik ya tentang Kamis Putih adalah terkait dengan apa yang dilakukan oleh Yesus pada perjamuan malam yang terakhir bersama muridnya itu. Nah, kita tahu ya, waktu itu Yesus membasuh kaki para muridnya. Nah, karena itulah ibadah Kamis Putih itu kemudian dihayati atau menjadi kesempatan untuk mempererat komunitas dengan saling merendahkan diri dan saling melayani. Jadi itu yang kemudian muncul untuk atau sebagai makna yang
yang kita peroleh ya pada waktu kita melakukan ibadah Kamis Putih itu. Itu Kak Niko. Baik, jadi kalau boleh meringkas dari penjelasan mengenai Kamis Putih, makna Kamis Putih adalah memperingati perjamuan malam terakhir ya sebelum Yesus disalibkan. Lalu rujukan Alkitabnya ya ada pada ayat-ayat Matius 26 ayat 26 sampai 29, pada Markus 14 22 sampai 25, Lukas 22 ayat 15 sampai 20 dan Yohanes 13 ayat 1 sampai 38. Lalu kenapa kok dibilang putih? Karena putih sebetulnya ini peristiwa ini disebut dengan Kamis Suci Kak ya. Iya, iya. Nah, kan suci dilambangkan dengan putih, makanya disebut juga Kamis Putih. Baik, demikian penjelasan tentang Kamis Putih. Kita lanjut tentang penjelasan tentang Sabtu Sunyi. Nah, ini tolong dijelaskan tentang Sabtu Sunyi itu maknanya apa, rujukan Alkitabnya, dan kenapa kok disebut dengan Sabtu Sunyi. Silakan. Ya, sekali lagi memang ini terkait dengan upaya kita ya untuk napak tilas perjalanan Kristus menuju ke kayu salib. Nah, salah satu bagian di dalamnya itu apa yang kita hayati atau yang kita peringati di dalam Sabtu Sunyi gitu. Nah, apa yang kita peringati? Nah, Sabtu Sunyi itu dilaksanakan pada hari Sabtu, biasanya sore atau malam hari sebelum kebangkitan, kita merayakan kebangkitan Kristus pada Minggu Paskah. Jadi ibadat ini dilakukan untuk memperingati saat-saat di mana tubuh Yesus itu terbaring di kubur atau di dalam kubur sebelum ia bangkit keesokan harinya di hari Paskah. Nah, karena itu teks Alkitab yang menjadi rujukan untuk Sabtu Sunyi biasanya adalah perikop mengenai penguburan Yesus di Matius 27 maksud saya ayat 57 sampai 61 ya, Markus 15 42 47, Lukas 23 ayat 50 sampai 56 dan Yohanes 19 ayat 38 sampai 42 ya. Ya, perikop-perikop itu menuturkan bagaimana Yesus dikuburkan. Nah, penamaan Sabtu Sunyi itu juga terkait erat dengan peristiwa yang kita peringati, yaitu kesunyian saat tubuh Yesus terbaring di dalam kubur. Ya, memang ketika kesunyian beberapa jam ya tubuh Yesus di dalam kubur itu yang kita peringati. Namun istilah sunyi ya selain merujuk pada kesunyian tubuh Yesus yang ada di dalam kubur itu juga merupakan ini ya terkait dengan aktivitas kita atau cara kita di dalam melakukan ibadah tersebut, yaitu perenungan ya. Jadi pada Sabtu Sunyi itu memang aktivitas yang terbaik yang bisa kita lakukan itu adalah dengan melakukan perenungan ya, sebanyak-banyaknya merenung, berefleksi ya, melihat pada diri sendiri, kehidupan kita ya. Jadi merenungkan keberadaan kita. Nah, apa yang direnungkan atau bagaimana perenungan itu dilakukan? Nah, seperti kita tahu Sabtu Sunyi itu merupakan akhir dari ini ya perjalanan 40 hari Prapaskah tadi itu kan gitu yang diawali dari pertobatan di Rabu Abu, lalu kemudian ada latihan rohani dengan berpuasa, bertarak selama 40 hari itu gitu ya. Nah, Sabtu Sunyi itu puncak dari latihan rohani kita. Nah, di puncak latihan rohani itulah kita secara intensif memeriksa diri kita, melihat kembali perjalanan latihan rohani kita itu. Tentu saja untuk meneguhkan tekad kita ya atau niat kita untuk berusaha lebih taat kepadanya. Nah, jadi Sabtu Sunyi itu kita punya kesempatan untuk melakukan refleksi yang terbaik ya, sehingga latihan spiritual yang kita lakukan selama 40 hari itu bisa
berjalan dengan efektif ya, dan bisa diterapkan lebih efektif di dalam kehidupan kita, terutama kehidupan rohani kita. Itu Kak Niko. Ya, kalau boleh bertanya aku, Ya, saya sih sebelumnya, apakah boleh Sabtu Sunyi ini diayati sebagai, ya namanya saja sunyi, hening karena habis ditinggal mati guru oh kita, Yesus. Kan zaman dulu kan namanya orang ditinggal mati ya sunyi, merenung gitu, ya, ataukah ya. sebagai wujud penantian akan janji Yesus akan dibangkitkan di hari ketiga. Ini maknanya kan bisa berbeda ini, bisa ganda ya, Sabtu Sunyi ya. Ya, Sunyinya karena dia meninggal atau karena masa penantian Yesus bangkit. kalau masa penantian, ya sih, masa penantian itu memang merupakan tema atau merupakan ini konteks ya dari seluruh masa prapaskah kita ya. Nah, masa penantian itu memang menjadi lebih intens, lebih dekat pada minggu terakhir menjelang Paskah gitu. Biasanya juga disebut sebagai pekan suci gitu ya. Memang itu minggu yang juga dikhususkan ya, karena minggu terakhir sebelum Paskah itu. Nah, eh, Sabtu Sunyi kan menjadi bagian di situ, bahkan menjadi puncaknya. Jadi kalau disebut penantian, iya benar, ya ada benarnya. Tetapi pertanyaannya adalah bagaimana kita menantikan itu, atau dengan sikap seperti apa gitu ya. Nah kalau kita melihat keseluruhan tujuan dan bagaimana apa yang kita lakukan selama masa prapaskah, kita menantikannya dengan mempersiapkan diri kita gitu, dengan meningkatkan ini ya kualitas kerohanian kita, relasi kita dengan Tuhan di satu sisi. Tetapi jangan lupa yang tadi Niko sampaikan di awal ya, terkait dengan kematian ya, kita ditinggal, ada rasa duka cita ya. Itu juga tidak tidak jauh ya, itu juga tema atau konteks itu ada ya, karena kita tahu bahwa masa prapaskah ini juga kita mulai dari Rabu Abu ya, ketika kita masih ingat kata-kata Rabu Abu itu ya, kita dari abu dan debu engkau berasal, dan dari abu dan debu juga engkau akan kembali kan gitu ya. Di Rabu Abu kita mengatakan itu untuk menegaskan ini ya, menegaskan ini kefanaan kita, bahwa kita itu manusia yang fana. Jadi Rabu Abu juga merupakan masa pertobatan yang dimulai dari kesadaran bahwa kita itu manusia yang lemah, manusia yang fana, yang hidup kita itu hanya sementara. Kita juga harus siap untuk suatu ketika kalau kematian menjemput kita, harus berurusan dengan kematian dan seterusnya. Itu ada, dan itu menjadi titik tolak dari kebutuhan kita untuk bertobat. Nah, memang menarik apa yang ditanyakan oleh Kak Niko ini ya. Bayangkan kita Rabu Abu mengawali dengan mengingat kefanaan diri kita gitu ya. Lalu puncaknya adalah Kamis Sunyi, di mana kita diajak untuk melihat Yesus yang mati ya, terbaring di kubur. Nah, tentu ini kalau kita rangkai ya, itu akan menjadi sesuatu yang menarik. Betapa pesannya, betapa kuat ya pesan yang terkait dengan kefanaan kita, ya, bahwa kita manusia yang fana, manusia yang lemah, itu memang menjadi sangat kuat ya pesan itu di sana ya. Tapi dengan menghayati kefanaan dan kelemahan kita sebagai orang beriman, kita tidak berakhir pada keputusasaan gitu. Jadi tidak lalu kemudian kita stop atau hanyut di sana, tidak ya. Semua kelemahan, kefanaan kita itu memang penting untuk selalu kita ingat, tapi kita mesti menaruhnya di dalam pengharapan Paskah atau pengharapan akan kebangkitan Kristus gitu.
Jadi di satu sisi kita menantikannya itu bukan dengan menanti apa ya, menanti apa tanpa melakukan apa-apa atau menanti sesuatu yang pokoknya nanti enak gitu ya ketika Paskah, enggak ya. Kita menanti justru dengan mempersiapkan diri agar penantian apa ketika kita menyambut Paskah itu menjadi lebih bermakna. Nah, pemaknaan itu akan menjadi lebih efektif kalau mulai dari menyadari keberadaan kita ya sebagai manusia yang lemah ya. Itu Kak Niko. Jadi kedua-duanya ada dan tidak bertolak belakang sebetulnya. Maksudnya kedua-duanya itu memang menjadi bagian dari Makna Sabtu Sunyi ya, Kak. Prapaskah. Iya, betul. Karena memang itu realita yang kita hadapi. Jadi untuk meringkas penjelasan perihal Sabtu Sunyi diadakan sebelum Minggu Paskah, dan di mana itu adalah saat-saat Yesus terbaring dalam kubur, dan sebaiknya cara kita menghayati adalah dengan merenungkan segala yang kita jalani sejak Rabu-Abu, Kak ya, untuk Ya. merenungkan kesanaan, napak tilas ya istilahnya ya. Nah, dengan konteks pandemi saat ini, kalau saya pribadi sih, liturgi Prapaskah ini benar-benar kali ini benar-benar saya hayati, karena memang kondisi kita di era pandemi ini benar-benar sebuah istilahnya apa ya, kegelisahan dan menantikan pengharapan ya Kak ya. Ya. Dari Kak Dini sendiri, apakah bisa sharing bagaimana Kak Dini menjalani Prapaskah ini, dan apa saran untuk teman-teman yang melihat ini? Iya, ya mirip sih dengan yang disampaikan oleh Kak Niko dan itu benar sekali ya. Di satu sisi pandemi ini memang ini ya membuat kita tidak bisa melakukan banyak hal yang biasa kita lakukan gitu ya. Dan kadang-kadang kita berpikirnya secara sederhana, kalau itu kita punya banyak waktu luang nih, banyak waktu kosong, dan mungkin bagi beberapa orang seperti itu gitu ya. Tapi kita juga disadarkan bahwa persoalannya bukan kita punya waktu atau tidak gitu ya. Pandemi ini juga menyadarkan kita akan ketidakberdayaan kita. Ya, ini terkait dengan yang tadi kita beri nama kefanaan ya, kelemahan kita. Bahwa kita manusia ini manusia yang di dalam banyak hal ya, termasuk untuk kehidupan kita sendiri itu kita ternyata tidak sehebat yang kita pikirkan. Siapa yang menduga bahwa pandemi ini bisa melumpuhkan seluruh dunia? Ya, padahal dunia kita itu sudah sedemikian maju ya, demikian berkembang ya. Siapa menyangka bahwa pandemi ini ternyata bisa membuat banyak negara termasuk negara maju itu juga kalang kabut ya, tidak bisa sepenuhnya mengatasi dengan baik. Nah, realita itu memang penting dan baik secara internasional ya atau secara global, secara nasional atau bagi kita secara pribadi, kenyataan-kenyataan semacam itu memang akan muncul ya menjadi konteks karena itu dekat sama kita ya. Kita punya juga beberapa sahabat, beberapa teman bahkan mungkin keluarga yang juga ini ya tidak berdaya menghadapi pandemi. Ya, mereka juga mungkin menjadi orang yang terdampak ya secara langsung ya, meninggal dunia bahkan atau kesehatannya jadi terganggu, lalu bahkan ada yang berdampak ke hal-hal yang lain, ekonomi dan sebagainya. Nah, karena itulah memang baik ya, dan bagi saya sangat baik kalau itu juga membuat kita menghayati masa Prapaskah ini dengan lebih sungguh-sungguh, lebih baik. Nah, ada ini ya, ada beberapa hal yang penting terkait dengan itu untuk kita pikirkan lebih lanjut. Ya, pertama,
memang ada baiknya kita menghayati masa raya Paskah itu secara utuh, termasuk mulai dari prapaskahnya itu, mulai dari Rabu Abunya. Merayakan Paskah ya, kebangkitan Kristus sebagai hari kebangkitan atau kemenangan itu memang sesuatu yang penting ya, tapi perayaan itu akan lebih bermakna kalau kita menggunakan juga kesempatan prapaskah itu untuk menghayati kelemahan kita, kefanaan kita, keberdosaan kita. Ya, kita menghayatinya dengan bertobat, ya, berpuasa, bertara, dan melakukan berbagai latihan rohani yang disediakan bagi kita selama masa prapaskah. Tentu itu akan lebih baik ya. Nah, juga secara ini ya, secara berkesinambungan ya. Kalau kita melakukan ini secara berkesinambungan dari tahun ke tahun ya, mungkin dengan konteks yang berbeda-beda. Tahun ini pandemi, mungkin tahun depan ya kita doakan pandeminya sudah berakhir ya. Mungkin dengan konteks yang berbeda, tapi dengan model penghayatan begitu, sebenarnya kualitas kerohanian kita dari tahun ke tahun itu akan semakin baik, semakin meningkat. Itu yang seharusnya terjadi ya. Nah, jadi ini salah satu keunikan kita GKI ya. Sehingga dengan latihan rohani itu iman kita itu juga semakin kuat menghadapi pandemi dan berbagai dampaknya, termasuk dampak-dampak di bidang sosial, ekonomi, dan sebagainya. Nah, kadang-kadang di GKI kita sering bertanya ya, Pak, GKI kok jarang mengadakan kebangunan rohani? Ada orang yang menanyakan, Pak, tahun ini kebangunan rohaninya kapan gitu ya? Nah, di satu sisi saya senang ya karena pertama begini ya, itu berarti bahwa orang yang menanyakan itu masih peduli terhadap pertumbuhan rohaninya. Dan dia ingin gereja itu memfasilitasi ya dengan mengadakan KKR gitu ya. Dan tentu saja itu tidak salah ya. KKR itu sebagai salah satu cara ya untuk membangkitkan gairah atau ini ya semangat spiritual kita ya. Maka ketika KKR pendetanya berkhotbah menantang orang untuk bertobat ya, orang mengangkat tangannya bertobat, lalu membuat komitmen-komitmen. Sekali lagi itu baik ya, itu bukan sesuatu yang keliru ya. Tapi sebetulnya di GKI kita itu ada kesempatan yang lebih baik ya, lebih terarah, lebih teratur ya, lebih berkesinambungan. Ya ini melalui salah satunya melalui masa prapaskah ini. Kita dipanggil untuk bertobat, melakukan latihan-latihan rohani, bukan secara insidentil gitu ya, cuma sehari 2 hari atau pada waktu-waktu tertentu kalau pas seneng ya, nanti kalau pas lupa ya enggak KKR lama gitu ya. Tidak ya, kita sebetulnya cara kita bergereja tidak seperti itu. Nah, dengan pertobatan lalu kemudian latihan rohani selama masa prapaskah, kita harapkan itu menjadi sarana bagi seluruh umat untuk memperkuat iman, ya, meningkatkan kualitas kerohanian mereka. Nah, hal yang lain adalah latihan rohani di masa prapaskah. Bentuknya sendiri ya, sambil berlatih. Kita itu sebetulnya juga punya kesempatan untuk meningkatkan kasih dan kepedulian kita terhadap orang-orang di sekitar kita. Khususnya saudara-saudara kita yang menderita karena dampak pandemi ini. Ya, jadi dampak pandemi ini memberikan penderitaan yang cukup besar ya, dan sebagian orang itu lebih menderita dari yang lain. Nah, masa latihan rohani selama masa prapaskah itu adalah masa yang baik ya untuk mengasihi dan mempedulikan mereka, mendoakan ya, menyapa mereka, lalu kemudian mungkin juga kalau kita diberi anugerah ya, kita juga ikut meringankan penderitaan mereka secara sosial ekonomi misalnya. Itu adalah bentuk-bentuk latihan rohani bagi kita di satu sisi, tapi itu juga adalah bentuk bantuan yang konkret yang dirasakan oleh orang-orang yang membutuhkan, sehingga mereka juga bisa menghayati kehadiran Kristus di tengah penderitaan mereka di masa pandemi, dan
kitalah yang dipakai oleh Tuhan untuk menghadirkan kasih Kristus itu di dalam kehidupan mereka. Nah, jadi sebetulnya sangat penting ya menempatkan masa Prapaskah ini sebagai masa pertobatan dan juga latihan rohani ketika kita harus berhadapan dengan pandemi dan di sekitar kita itu banyak orang yang menderita karena dampaknya. Itu kan, Niko. Oke, terima kasih penjelasannya, Kotini. Jadi sekarang kita akan masuk ke kuis ya, Ko ya. Kita akan memberikan Ya, satu ada pertanyaan, kuisnya ini ya. 2 pemenang. Ya. Oh iya. Dari Kotini, apakah mau ngasih pertanyaan atau dari saya? Enggak, dari Kak Niko aja. Nanti Oke. kalau saya nanya, saya diminta hadiahnya. Jadi begini, pertanyaannya adalah Rabu Abu sebagai awal masa Prapaskah itu terhitung 40 hari sebelum Paskah mengecualikan hari Minggu. Yang jadi pertanyaan adalah kenapa kok 40 hari? Itu meneladani siapa di Alkitab? Kok nggak 50 hari, 60 hari, atau 30 hari? Nah, untuk jawabannya nanti dipilih 2 pemenang yang akan mendapatkan hadiah menarik dari panitia Paskah. Oke, untuk talkshow kali ini sampai di sini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk penjelasannya kepada Kotini. Semoga penjelasan ini bisa berguna dan bermanfaat bagi kita semua untuk melatih rohani kita di masa pandemi ini, untuk iman kita jadi semakin kuat dalam menjalani cobaan yang berat di masa pandemi ini. Dari Kotini, apakah ada pesan-pesan untuk jemaat yang ingin disampaikan? Ya, kiranya pada masa Prapaskah ini itu juga kita merasakan kesatuan ya, walaupun kita tidak bisa bertemu secara fisik, tapi dengan merayakan setiap bagian liturgi itu bersama-sama, ya, itu kita tetap bisa merasakan kesatuan, kebersamaan, ya, kita sebagai satu umat, ya, sehingga tantangan-tantangan, penderitaan bahkan ya yang terjadi selama masa pandemi itu betul-betul kita bisa hadapi bersama. Jadi sebetulnya liturgi yang kita lakukan bersama-sama termasuk liturgi masa raya Paskah ini, khususnya masa Prapaskah ini, itu adalah alat yang sangat baik untuk mempersatukan kita. Ya, dengan melakukan bersama-sama di tempat kita masing-masing pun itu sudah cukup efektif ya, istilahnya cukup powerful untuk mempersatukan kita. Asalkan kita semua atau kita masing-masing melakukan dengan sungguh-sungguh. Itu pesan saya. Oke, terima kasih atas pesannya. Sebelum saya melakukan doa penutup, saya akan mengulangi untuk kuisnya. Kenapa kok masa Prapaskah ini 40 hari, kok tidak 30 hari atau 60 hari? Nah, 40 hari itu kita meneladani siapa? Tadi sudah dijelaskan. Silakan untuk jawabannya diketikkan di kolom komentar YouTube atau di Instagram GKI Resut. Sampai berjumpa di talkshow yang selanjutnya. Sebelum kita akhiri, mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan atas segala kesempatan-Mu dan atas segala penjelasan yang diberikan oleh hamba-Mu mengenai sejarah dan makna Prapaskah ini. Kiranya Tuhan, penjelasan tersebut bisa menjadi bekal bagi kami untuk semakin menghayati masa Prapaskah ini di dalam melatih kekuatan iman kami menjalani pandemi ini. Kiranya Kau mau berkati kami semua Tuhan di dalam menjalani kehidupan ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Oke, sampai jumpa di talkshow ceria selanjutnya. Terima kasih. Ya, sampai jumpa teman-teman semua. Niko juga, Tuhan memberkati.